Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Ayu, mahasiswi baru dari luar kota, mendapat kamar kos murah di daerah Rawamangun, Jakarta. Lokasinya strategis, harga terjangkau, dan pemilik kos, Bu Sari, terlihat ramah meski agak pendiam. Saat Ayu menanyakan kamar kosong, Bu Sari agak ragu lalu menunjuk satu kunci. Kamar nomor 6, bisa. Tapi jangan pernah buka lemari tua di pojok, ya. Ayu mengerutkan dahi. Kenapa, Bu? Lemarinya sudah lama, takutnya rusak. Ayu mengangguk. Tapi perasaan aneh mulai muncul sejak malam pertama. Ada aroma bunga melati samar-samar, dan bunyi seperti kertas digesek pelan. Pagi harinya, ia menemukan lemari itu sedikit terbuka. Padahal semalam dia yakin lemari itu tertutup rapat. Ia mengintip. Dalam lemari tergantung seragam SMA, buku-buku pelajaran yang berdebu, dan sebuah boneka kecil bergaun putih, tergantung dengan tali merah di lehernya. Bola matanya tampak seperti mengikuti siapapun yang menatapnya. Malam berikutnya, Ayu terbangun pukul 2 pagi. Boneka itu sudah tidak ada di lemari. Tapi saat ia berbalik ke tempat tidur, boneka itu ada di bantal sebelahnya. Wajahnya menghadap Ayu. Senyumannya lebih lebar dari sebelumnya. Ayu panik. Ia menggedor kamar Bu Sari, tapi tak ada jawaban. Keesokan harinya, semua penghuni kos bertingkah seperti biasa. Tapi saat Ayu bertanya soal penghuni kamar nomor 6 sebelum dirinya, mereka mendadak diam. Seseorang akhirnya berbisik, "Nggak ada yang tahan di situ lebih dari seminggu." Tapi ada satu yang nggak pernah keluar. Ayu mulai menelusuri isi lemari diam-diam. Di balik tumpukan buku, ia menemukan sebuah buku harian. Isinya milik seorang gadis bernama Lintang, penghuni kamar itu 4 tahun lalu. Tulisannya semakin kacau di halaman-halaman akhir. "Aku tak sendiri di sini. Dia bicara lewat boneka itu. Dia bilang aku ambil tempatnya. Tapi aku cuma numpang, bukan nyuri. Aku tak bisa tidur. Boneka itu, bangun duluan." Ayu mencoba membuang boneka itu ke kali belakang. Tapi malamnya, boneka itu sudah kembali di meja belajarnya, dalam keadaan basah dan berbau anyir. Tali merah di lehernya kini lebih panjang. Puncaknya terjadi di malam ke-7. Ayu mendengar suara dari dalam lemari. "Kembalikan tempatku." Ayu terkunci dari dalam. Lampu mati. Dalam kegelapan, bayangan seorang gadis muncul di sudut kamar. Rambut panjang menutupi wajahnya, seragam putih abu-abu robek dan berdarah. "Kamu udah lama di sini. Sekarang giliranmu." Pagi harinya, kamar nomor 6 kembali sunyi. Lemari terkunci. Bu Sari hanya menghela napas dan mengganti gembok pintu. Kadang, yang datang cuma menggantikan yang belum selesai. Sudah seminggu sejak Ayu menghilang. Kamar nomor 6 kembali kosong. Namun, Bu Sari tidak pernah melaporkan ke polisi. Ia hanya mengganti gembok, mengganti spray, dan membuka iklan kos seperti biasa. Beberapa minggu kemudian, datang seorang mahasiswi baru bernama Rani. Ia tidak tahu apa-apa soal kamar itu. Bu Sari, seperti biasa, hanya berpesan hal sama. "Jangan buka lemari di pojok. Anggap saja itu gudang kecil." Rani tertawa kecil, mengira itu cuma mitos kos-kosan biasa. Tapi hari-hari berikutnya, ia mulai merasa hal-hal aneh. Hari ketiga, Rani mencium bau melati yang muncul tiba-tiba setiap pukul 2 pagi. Hari keempat, ia menemukan boneka kecil duduk di pojok meja, padahal ia tidak pernah membelinya. Hari kelima, boneka itu pindah ke bawah bantal. Ketika Rani menceritakan ini ke temannya, mereka tertawa. Tapi satu orang, Gilang, yang dulu juga sempat tinggal di kos itu, menatap serius.
Lo di kamar 6. Rani mengangguk. Lo harus keluar, sekarang. Gilang akhirnya bercerita. Ia pernah kos di sana 2 tahun lalu. Sempat diganggu juga, tapi berhasil pindah sebelum 7 malam. Ia yakin kamar itu bukan sekadar berhantu. Setiap kali ada yang hilang, boneka itu muncul lagi, katanya. Boneka itu kayak penjaga, tapi juga penanda giliran. Rani tidak percaya. Sampai malam ke-6, ia menemukan buku harian di bawah ranjang. Tapi bukan hanya milik satu orang, ada beberapa nama berbeda, dari tahun-tahun yang berbeda. Semua dengan akhir tulisan yang kacau dan penuh coretan, seperti ditulis dalam ketakutan. Semua nama itu hilang dari catatan kampus. Malam ke-7, Rani bersiap. Ia menyalakan semua lampu, membawa air doa dari ibunya, dan membungkus boneka itu dengan kain putih. Tapi lemari tiba-tiba terbuka sendiri, dan dari dalamnya, Ayu keluar. Tapi Ayu tidak seperti dulu. Matanya kosong, wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Ia membuka mulut, tapi suara yang keluar bukan suaranya. Aku belum selesai, tapi tempatku sudah diambil. Lampu meledak satu per satu. Rani terjatuh, boneka terlepas dari genggamannya. Saat bangun, ia sudah berada di dalam lemari. Tak bisa keluar. Dari luar, suara langkah kaki terdengar. Pagi harinya, Bu Sari membuka pintu kamar. Kosong. Lemari terkunci kembali. Dan seminggu kemudian, seorang mahasiswi baru datang lagi. Kamar nomor 6 masih kosong, Bu. Bu Sari tersenyum kecil. Masih. Tapi, jangan buka lemari di pojok, ya. Beberapa minggu setelah Rani menghilang, kabar tentang kos itu mulai menyebar. Seorang mahasiswa jurnalistik bernama Kevin mendengar cerita soal kamar nomor 6 dari temannya yang ikut komunitas cerita horor. Awalnya, ia anggap cuma urban legend. Tapi makin dicari, makin banyak pola aneh yang ia temukan, mahasiswi yang hilang, tidak tercatat keluar kampus, dan semuanya pernah tinggal di kamar 6. Kevin memutuskan menyelidiki. Ia pura-pura menjadi calon penghuni, lalu menyewa kamar itu selama 1 minggu. Ia memasang kamera kecil tersembunyi, mewawancarai warga sekitar, dan akhirnya menemukan satu petunjuk lama, foto hitam putih di warung dekat kos. Dalam foto itu ada 5 anak perempuan berseragam SMA dan seorang ibu guru. Penjaga warung berkata, itu dulu rumah sekolah kursus tari. Yang di tengah itu, namanya Bu Lintang. Lintang, nama itu muncul juga dalam buku harian yang ditemukan Ayu dulu. Menurut warga, Bu Lintang membuka kursus tari di rumah itu tahun 1998. Tapi suatu malam, di malam ke-7, Kevin sengaja tidak tidur. Ia duduk menghadap lemari sambil merekam. Jam 2 pagi, lemari itu terbuka perlahan. Boneka itu bergerak sendiri. Lalu keluar asap tipis, disusul suara tangisan anak perempuan. Tiba-tiba, kamera mati. Semua lampu padam. Dari bayangan lemari, sosok wanita muda berpakaian penari klasik muncul perlahan. Wajahnya pucat dan matanya mengalir darah hitam. Aku tidak mati. Aku hanya menunggu tempatku kembali. Kevin mencoba melawan, tapi suara gamelan semakin keras, membelah telinga. Terakhir yang terekam hanyalah teriakan panjang, lalu sunyi. Pagi harinya, kamar kosong. Bu Sari masuk, melihat lemari tertutup rapat. Ia hanya tersenyum kecil. Terima kasih, Kevin. Dan malam itu, boneka tergantung kembali, tapi kini wajahnya mirip Kevin. Kos itu sekarang semakin sepi. Penghuni datang dan pergi lebih cepat. Tapi kamar nomor 6 tak pernah kosong lebih dari 7 hari. Dan boneka itu, semakin lama terlihat semakin hidup. Tapi malam itu, Bu Sari masuk diam-diam ke kamar 6. Ia menutup semua gorden, duduk di depan lemari, dan berbicara lirih. Maafkan aku, sudah terlalu lama. Flashback, tahun 1998.
Bu Sari saat itu masih remaja. Ia adalah murid terbaik dari Bu Lintang, guru tari tradisional yang anggun, tapi sangat disiplin. Rumah itu dulunya adalah sanggar tari. Tapi pada malam pentas internal, terjadi sesuatu yang mengerikan. Lintang, yang sangat percaya pada kekuatan spiritual Jawa, ingin menciptakan pertunjukan sakral yang tidak bisa dilupakan. Ia menggunakan mantra pemanggil roh leluhur, menciptakan boneka sebagai wadah roh untuk memperkuat pertunjukan. Tapi ritual itu gagal. Bukan roh leluhur yang datang, melainkan sesuatu yang lain. Saat gamelan dimainkan, penari-penari yang kerasukan mulai menari tanpa bisa berhenti. Mereka menjerit, lalu satu persatu tubuhnya roboh. Termasuk Lintang. Semuanya hilang, kecuali Sari, yang datang terlambat karena sakit. Sari menemukan boneka itu duduk di pangkuan Lintang yang sudah membeku. Dan sejak saat itu, boneka itu berbicara kepadanya. Lebih besar dari, tolong teruskan. Jangan biarkan aku sendiri. Jika kamar kosong, aku akan mencarimu. Ketakutan dan trauma membuat Sari merahasiakan semuanya. Tapi suara dari boneka itu tidak pernah berhenti. Ia pun membuat kesepakatan, rumah itu dijadikan kos, dan kamar nomor 6 menjadi wadah sang roh. Asalkan selalu ada yang tinggal, roh itu tidak akan menuntut. Ia hanya akan menjaga. Tapi jika kosong, rohnya bebas. Malam itu, Sari menyalakan api, menempatkan tulang dan boneka di dalamnya. Tapi sebelum api menyala sempurna, roh Bu Lintang merasukinya. Dalam jeritan dan tarian terakhirnya, Sari menari dalam nyala api, tersenyum seperti sedang pentas. Keesokan paginya, kos itu terbakar sebagian. Kamar nomor 6 hangus total. Tapi anehnya, hanya kamar itu. Yang lain tetap utuh. Polisi hanya menemukan arang, dan satu benda yang tidak terbakar, boneka kecil bergaun putih, kini tanpa wajah. Dan sejak saat itu, kamar nomor 6 ditutup permanen. Tapi beberapa bulan kemudian, di kota lain, sebuah rumah kos membuka iklan. Lebih besar dari, kamar nomor 6 harga murah, dekat kampus. Ada lemari tua di dalam. Beberapa bulan setelah kebakaran itu, rumah kos Bu Sari resmi ditutup. Kamar nomor 6 diblokade, dijadikan gudang, dan plang, dikontrakkan, dicabut. Namun, para warga sekitar masih sering melirik rumah itu dengan takut-takut, karena tiap malam Jumat Kliwon, mereka bersumpah mendengar suara gamelan dan derap kaki penari dari dalam rumah kosong itu. Tapi semua itu dianggap angin lalu. Hingga suatu hari, sebuah rumah kos lain yang cukup jauh dari Rawamangun, di Depok, mulai menerima penghuni baru. Rumah itu dulunya milik keluarga tua yang bangkrut, lalu dibeli murah dan direnovasi menjadi kos-kosan. Pemiliknya, seorang wanita parubaya yang ramah tapi tertutup, menyambut seorang mahasiswa baru bernama Aldi. Kamarnya paling ujung, ya, nomor 6, dekat tangga belakang. Aldi tersenyum. Siap, Bu. Kayaknya adem ya, agak sepi. Iya, tapi, satu saja pesan saya, kata sang ibu sambil menyerahkan kunci. Kalau malam-malam kamu dengar suara musik atau suara anak kecil ketawa dari dalam lemari, jangan dibuka, ya. Biarin saja. Aldi tertawa kecil, tapi saat masuk kamar, ia merasa merinding. Di pojok kamar berdiri lemari tua besar. Dan saat ia membuka sedikit pintunya untuk meletakkan tas, sebuah boneka bergaun putih dengan pita merah di lehernya jatuh ke lantai. Wajah boneka itu polos, tapi matanya seolah sudah mengenalnya. Dan malam itu, di antara kantuk dan gelap kamar, Aldi mengira mendengar suara lirih. Lebih besar dari, satu lagi.